Kita tidak tahu kebaikan apa yang kecil itu yang nanti akan membawa kita ke surga. Masya gitu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Baik, kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang yang spesial. Siapa beliau? Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kali ini kita bersama Ustadz Haji Muhammad Fahmi Abrori. Beliau tiada lain tiada bukan adalah Kepala SMP Terobani Banjarbaru. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan kita ingin berkenalan atau sedikit mengulik profil daripada Ustadz Haji Muhammad Fahmi Abrori. Baik Ustadz, sekarang usia berapa Ustadz? Sekarang itu usia sudah mencapai ya. Iya, Usia sudah 30 tahun. 30 tahun ya Ustadz ya. Baru 30 tahun Baru ya. 30 Masih tahun. muda ya. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Kalau ulun sudah 33 Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Kemudian Ustadz, kelahiran Ustadz di mana Ustadz? Kalau tempat lahir saya di persis di Sungai Tuan. Sungai Tuan ya. Sungai Tuan Ulu, RT 03. Itu salah satu juga jalan menuju, kalau kita kesini kita kenal dengan Jalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, mungkin kita semuanya tahu ya itu jalan itu ada di daerah Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Oke. Cuman sekarang kita atau saya sendiri sudah bermukim kurang lebih sekitar 4 tahun nih, kurang lebih ya, jalan 4 tahun di Banjarbaru sekarang. Oke, Cuman Alhamdulillah. kelahiran di Sungai Tuan, Kabupaten. Kabupaten Banjar Ustadz ya. Oke, sudah menikah Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah menikah dengan orang Banjarbaru. Banjarbaru Teman juga. aslinya sih istri saya dari Hulu Sungai juga. Hulu Cuman Sungai. dari kecil mungkin bermukim di Banjarbaru. Oke. Alhamdulillah juga sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya siapa Ustadz? Namanya Ahmad Syadillah Mursi. Masya Dila. Dipanggil Dipanggilnya Syadil. 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 Sekarang usianya sudah 2 tahun setengah. 2 tahun 2 tahun setengah ya. setengah. Berarti Ustadz Haji Fahmi Abroni bisa kita juga panggil Abu Syadil. Abu Syadil ya? Abu Syadil. Abu Syadil. Oke, atau abahnya Syadil ya. Baik, sedikit Ustadz kalau boleh tahu, mungkin riwayat pendidikan Ustadz ini dulu, apakah sekolah di wilayah Kabupaten Banjar saja ataukah sampai kemana tuh Ustadz? Saya dulu dari tingkat SD ya, dari awal dari SD sampai tingkat kalau tingkatan SMP itu MTS ya, Sanawiyah saya di Sungai Tuan tadi. Sungai Tuan. Terus tingkat SMA-nya saya di MAN dulu, namanya MAN 2 Martapura. Man 2 Martapura. Tapi sekarang sudah menjadi MAN 4 Banjar gitu ya. Oh, nih. Terus selanjutnya melanjutkan pendidikan di Fakultas Pendidikan ULM atau UNLAM, di keguruan itu di Prodi Bimbingan dan Konseling. Oh, bimbingan konseling. Nah, setelah itu untuk pengalaman ya mungkin ya, untuk pengalaman saya dulu saat kuliah pengajar juga sambil Oh, mengajar. sambil mengajar. Sambil mengajar mungkin di kurang lebih ya sekitar semester 5, kurang lebih sekitar semester 4 semester 5 ya kalau saya nggak salah, itu sudah mengajar di SMP 3 Banjarmasin sampai saya PPL di sana, sampai lulus sudah kurang lebih ya di sana jalan kurang lebih 3 tahun ya kalau nggak salah. 3 tahun. 3 tahun kita saya awalnya kan kenapa mengajar di sana, karena kakak kan dulu di sana, kakak sepupu di sana mengajar. Cuma jadi dari sana mungkin karena kebutuhan guru BK juga, sebenarnya kan kita masih mencari ilmu juga lah di kampus gitu. Nah, cuman
karena memang itu dibutuhkan. Alhamdulillah sambil belajar, sambil banyak juga lah relasi di sana, guru-guru BK yang sudah senior di sana juga ini, alhamdulillah jalan kurang lebih sekitar 3 tahun di sana. Oke, alhamdulillah. Nah, Ustadz, setelah lulus kuliah itu masih mengajar ya, Ustadz ya? Setelah lulus kuliah itu kan masih di sana, masih di SMP 3 Banjarmasin tadi. Setelah itu baru kembali lagi ke tempat tinggal. Dulu di Banjar kan, tempat tinggal di Banjar, kontrak rumah ya dulu ya, kontrak rumah di sana. Nah, itu kan karena orang tua juga nyuruh ke tempat ini aja. Mungkin saya mungkin secara ini keluarga kan juga ada tuh punya yayasan gitu, yayasan sendiri. Jadi mau mengajar di sana gitu. Nah, cuman kenapa mindset saya itu berpikir saya itu mau banyak belajar dari luar dulu gitu. Jadi belajar dari luar sehingga mungkin di tahun kurang lebih sekitar di awal 2015 ya. Di awal 2015 itu sehingga menginjakkan kaki di SMP Terobani. Itu langsung ke SMP Robani itu ya, Ustadz ya? Langsung ke SMP Terobani. Jadi setelah di SMP 3 tadi sama kurang lebih hampir 3 tahun tadi baru sini. Di SMP Terobani Banjarbaru. Oke, itu tahun 2015. 2015 ya. Oke. Ustadz, ini waktu masuk SMP Terobani Banjarbaru itu ditugaskan sebagai apa, Ustadz? Oke. Dulu itu di SMP Terobani itu mungkin di awal juga pembangunan SMP Terobani itu di 2014 ya, sekitar 2014. Akhirnya siswanya itu kurang lebih sekitar hanya 12 orang. 12 orang di tahun kedua. Itu yang di 2015 tadi. Awal-awal juga saya masuk itu alhamdulillah orangnya sudah sekitar 22-23 gitu. Nah, jadi hanya ada 12 masih untuk gurunya pun juga kita hanya beberapa aja gitu. Hanya beberapa, kurang lebih sekitar 7 sampai 8 orang lah. 7-8 orang untuk gurunya dulu. Cuman setelah lagi bertambahnya siswa selagi ini sampai sekarang alhamdulillah untuk kemajuannya sangat luar biasa pesatnya gitu. Alhamdulillah. Oke, jadi itu masuk sebagai guru BK langsung. Oh, jadi 1 tahun itu di 2015 itu menjadi guru BK. Jadi 1 tahun untuk menjadi guru BK jadi 2 kelas tuh, ada kelas 7 dan kelas 8. Di 2 kelas itu yang anggap 1 tahun itu. Setelah itu di 2016 diamanahi nih dari yayasan, diamanahi menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. 1 tahun di bidang kesiswaan. Awalnya mungkin sangat usia masih muda juga ya. Masih usia muda. Mungkin sampai sekarang juga masih usia muda sih. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih usia muda. Cuman dulu itu saya awalnya terkejut juga ya. Saya ceritakan nih, awalnya terkejut juga dari yayasan. Nah, Ustadz, kami di yayasan nih, kenapa gitu kan? Ustadz dipanggil dari dewan pengurus, saat ini sampai ini diamanahkan nih menjadi wakil kepala bidang kesiswaan seperti apa gitu. Nah, kita kan memikir kan karena kan salah satu sisi kan kita nih mungkin baru 1 tahun lah, habis itu diamanahi dengan wakil kepala sekolah, mungkin kan kita lihat habisnya apa dan sebagainya. Mikir juga nggak nerima langsung nanti ini gitu, nggak kita dari pengurus juga kan usah pikirkan aja dulu. Setelah sekalinya mungkin kita ini juga alhamdulillah lah diamanahi selama 1 tahun. Masya Allah. Setelah itu berlanjut lagi di tahun 2018, 2019 masih menjadi wakil kepala sekolah. Cuman ini beda lagi. Beda bidang. Beda bidang. Jadi 2 tahun itu wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Iya, 2 tahun menjalani. Jadi alhamdulillah lah telah menjadi
guru pernah juga kesiswaan, dan 2 tahun tadi. Setelah itu 1 tahun di tahun 2019 ya, 2020 ya 2019-2020 masih di tim manajemen juga. Saya di humas dulu, jadi tim humas dan menjadi wali kelas juga, jadi pernah juga menjadi wali kelas. Nah, setelah itu di tahun 2020 sampai sekarang kembali lagi diamanahi menjadi kepala sekolah. Nah, jadi apapun yang kita amanah yang diberikan kepada kita, berarti orang itu melihat kita ada suatu hal yang bisalah untuk ini, mudah-mudahan lah ini menjadi amal jariah buat kita. Amin. Satu poin penting nih, ketika orang itu masih mempercayakan kebaikan kepada kita atau amanah kepada kita, berarti mungkin ada kebaikan yang ingin di up lagi, Ustaz ya. Lebih ditunjukkan lagi potensinya seperti itu. Masya Allah. Nah, para pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragib Naufal, alumni pertama SMP IT Robbani Banjarbaru. Banyak hal yang saya dapatkan di SMP IT Robbani Banjarbaru, mulai dari ilmu pengetahuan akademik sampai dengan ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Ilmu-ilmu tersebut dapat saya pahami dengan baik hingga bisa saya terapkan di kehidupan nyata. Mulai dari dasar-dasar masing-masing pelajaran hingga saya bisa memahami secara detail masing-masing pelajaran tersebut. Dari sisi keagamaan pun demikian. Mulai dari penanaman dasar-dasar akhlak hingga memiliki budi pekerti yang baik. Mulai dari dasar-dasar membaca Al-Quran hingga bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik dan menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lupa pula SMP IT Robbani Banjarbaru menanamkan akan cinta lingkungan. Hal ini dilakukan seperti contohnya hal-hal kecil, misal dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kalau hanya segelintir orang yang melakukan, tidak akan terjadi perubahan yang secara signifikan. Namun jika dilakukan oleh banyak orang, oleh sangat banyak orang, maka akan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Hal ini selaras dengan moto SMP IT Robbani Banjarbaru, yaitu terwujudnya generasi yang berprestasi, berakhlak, dan cinta lingkungan. Itulah mengapa saya bangga menjadi keluarga SMP IT Robbani Banjarbaru. Ayo, ayah, bunda, dan adik-adik sekalian, jadilah keluarga SIT Robbani Banjarbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut lagi nih untuk sesi yang kedua ya, setelah kita tadi sedikit jeda. Baik, masih bersama Ustadz Haji Fahmi Abrori di sini. Nah, sekarang Ustadz kita sedikit berbicara tentang SMP IT Robbani Banjarbaru nih. Nah, menurut Ustadz mungkin ada yang ingin disampaikankah kepada penonton kita di channel SMP IT Robbani Banjarbaru? Ustadz, silakan Ustadz. Untuk semuanya para penonton Lensa Robbani, mohon izin perkenalkan apa itu Robbani, apa itu SMP Robbani ya. Jadi kita ini adalah lembaga pendidikan Islam, pendidikan dakwah, yang mana ini kita sudah berjalan hampir sudah 5 angkatan ya, hampir 5 angkatan. Sudah untuk perkembangannya mungkin sangat luar biasa pesatnya. Artinya kan dari 2014 sampai di 2021 ini pengembangan setiap tahun itu pasti sangat meningkat, sangat ini terlihat. Di dulu mungkin mohon maaf saya cerita dulu lah dari awal sampai ini, belum nanti bagaimana gambaran secara umum isi dan sebagainya. Dulu kita untuk ruangan pun kita hanya terbatas ya, dulu di awal 2014 masih terbatas, hanya ada satu ruang ikhwan, satu ruang ahwat, dan satu ruang
manajemen dulu, jadi hanya 3 ruangan saja gitu. Dan gurunya pun tadi sudah saya sampaikan hanya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 ya. Nah itu pun di tahun berikutnya sama tadi halnya dengan siswa juga, dengan ini bertambah siswa, artinya adanya dukungan dari semua pihak dari komite sekolah, pihak dari yayasan. Ini artinya kemajuan sekolah ini sangat pesat tahun-tahun sampai ke tahun, sehingga sampai sekarang di 2021 ini kita sudah mempunyai gedung dengan fasilitas yang luar biasa ya. Luar biasa dalam artian insya Allah sudah melengkapi semuanya. Untuk SMP Terobani pada dasarnya kita untuk anak-anak, mendidik anak-anak lebih berkarakter sesuai dengan visi kita ya, mewujudkan generasi yang berakhlak karimah, berprestasi dan cinta lingkungan. Tentunya karakter yang kita utamakan dulunya ya, karena kalau sudah kita karakternya sudah kita bisa kita mendesain dari awal, kita insya Allah akan mudah untuk selanjutnya. Nah itu dia untuk SMP Terobani. Dan untuk di tahun, khususnya di tahun 2021 2022 ya mungkin nanti yang akan kita laksanakan ini, SMP Terobani selalu melakukan dobrakan ya. Dobrakan itu atau hal-hal yang baru yang kita lakukan. Insya Allah kita akan datang, kita sudah memulai nih pembelajaran dengan digital learning school. Nah, jadi pembelajaran itu dalam artian nantinya memakai media digital, nanti mengurangi anak-anak membawa buku dan lain sebagainya. Nah itu dia. Tentunya pasti juga muatan-muatan Islami yang sudah kita standarisasi ya, sudah kita standarisasi dari awal. Insya Allah itu tetap kita jalankan. Dan ini juga alhamdulillah untuk di tahun 2022 mungkin ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat ini, sehingga ini di akhir tahun 2021 ini kita kan sudah jalan 50% ya untuk PTN. Jadi mudah-mudahan nanti di 75% mungkin sampai nanti 100%. Amin. Sehingga nanti memudahkan untuk kita dalam menyesuaikan program, menyesuaikan kegiatan belajar dan lain sebagainya. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah itu mungkin harapan kita semua Ustaz, harapan kita semua agar mungkin bisa lebih maksimal dalam memberikan yang terbaik buat peserta didik kita. Berbicara tentang peserta didik nih Ustaz, nah mungkin kan yang kita hadapi ini adalah yang biasa kita berinteraksi dengan mereka adalah masa remaja ya Ustaz ya. Nah mungkin masa remaja ini secara emosi itu belum stabil ya Ustaz ya. Nah bagaimana sih caranya mungkin mengelola emosi di masa remaja nih Ustadz? Ini kan sesuai dengan bidang Ustadz juga nih di bimbingan konseling ya. Bagaimana pesan kepada anak-anak dalam mengelola emosi sehingga nanti di dalam bersikap, berinteraksi dengan orang tua ataupun juga kepada sesama itu bisa maksimal dan bisa lebih baik begitu Ustadz? Silakan. Oke, syukuran. Pas ya ini ya. Ya. Mantap. Ya saya ini tadi sudah disampaikan di profil awal, ini adalah salah satu dari tugas dari guru bimbingan konseling. Alhamdulillah sini saya guru bimbingan konseling satu-satunya ya. Masya Allah. Yang disayang-sayang. Jadi tugas peran penting guru bimbingan konseling itu salah satunya yang disampaikan Ustadz Dawam tadi. Tapi sekarang juga tidak hanya menjadi guru bimbingan konseling siswa dan guru juga karena jadi kepala sekolah. Jadi anak-anak itu sedikit sebelum nanti ke pembahasan tadi, bimbingan konseling itu di sekolah sangat diperlukan ya, diperlukan dalam artian pembinaan karakter, pembinaan psikis dan lain sebagainya itu adanya di bimbingan dan konseling. Tadi kata Ustadz Dawam, bagaimana sih emosi itu ya, apalagi pada saat sekarang ini emosi itu banyak. Emosi itu kita
ada senang, ada sedih, nggak hanya selalu marah kan, senang, sedih, pendiam dan lain sebagainya, itu juga emosi gitu. Nah, cuman kita hanya berbicara dengan, kalau bicara emosi kita mungkin hampir 1 jam bisa lebih gitu. Karena kan tadi kabarannya banyak. Cuman kita menyampaikan tentang emosi yang secara marah gitu ya. Nah, pada dasarnya untuk emosi hubungannya dengan pembelajaran ya mungkin ya, dengan kondisi saat ini, emosi ini pada dalam kondisi kita ini kan kondisi perubahan ya, ini masih dalam kondisi perubahan sikap, perubahan bagaimana anak itu belajar di rumah kemarin seperti apa, dan ini tentunya emosinya itu sudah berbeda ya, berbeda. Cuma penanggulangan bagaimana kita caranya memaksimalkan atau emosi itu supaya tidak terlalu wow lah untuk anak-anak. Emosi itu bicara dengan emosi marah dulu ya. Emosi marah itu anak-anak dengan kondisi yang sekarang, yang pertama untuk kondisi yang bagaimana anak-anak sekolah itu masuk sekolah itu lebih mudah untuk pengaturannya. Kalau misalnya anak-anak itu bermacam-macam versi anak-anak sih, kan dari kondisi anak macam-macam juga. Apakah dia bisa mengelola emosinya sendiri? Apakah sudah sudah sesuaikah dengan perkembangannya, macam-macam lagi gitu. Nah, cuman secara normal untuk kematangan emosi anak yang di usia remaja, ini kan salah satu SMP ini sudah usia remaja awal ya. Untuk memaksimalkan kematangan emosi ini salah satunya dengan cara kita mungkin di posisi di rumah kita dan di sekolah mungkin ya sama saja nih posisinya, kita mendekati anak tadi kita artinya di usia remaja ini adalah usia dia itu mencari jati diri ya, usia dalam, kalau saya bilang itu usia rentan ada juga gitu kan, karena hal-hal yang demikian dalam usia remaja ini sangat mencari jati diri, hal ingin tahu, rasa ini sangat dalam di sana. Nah, jadi bagaimana kita hampir mengelola emosinya atau bagaimana ininya, kita rangkul dia itu dalam artian anak ini ketika kita kita larang terus itu juga artinya salah juga gitu. Nah, tapi ketika kita mengikuti dengan, apalagi dengan keadaan zaman sekarang gitu, nah ada game online, ada ini, kalau kita terlalu melarangnya atau apa, itu akan menjadi hal yang menjadi ini juga gitu, menjadi emosinya dan ini lagi. Tapi ketika kita mengikuti dengan daya tren dia, oh ini anak ya, oh ini ya, oh bagus, ini jalannya seperti apa, tapi intinya itu didekati saja, ikuti dengan dekati dengan usianya gitu, dengan bagaimana usianya sekarang, begitu juga dengan di sekolah gitu. Nah, itu juga dengan sekolah. Nah, itu tadi sehingga menyambung dengan program kita di sekolah yang digital learning tadi, artinya bagaimana nantinya sekolah itu tidak selalu mungkin dalam tanda kutip ya, orang tua itu banyak juga yang menilai proses kemajuan digital ini sangat menjerumuskan anak dan lain sebagainya. Ada banyak orang tua juga lah yang menyebutkan seperti itu. Nah, kita akan mudah-mudahan nanti kita akan mendesain hal itulah, artinya bahwa digital ini kita mengiringi dengan keadaan sekarang gitu. Nah, nanti kita ke pembelajaran dan mudah-mudahan lah kita nantinya proses ini berjalan dengan lancar lah untuk program digital learning school di sekolah. Amin. Begitu tadi. Oke, pada intinya kita mungkin lebih kepada mengarahkan ya Ustadz ya, kepada mungkin hobi anak tadi, dan terlalu melarangnya. Dalam larangan melarangnya dalam batasan-batasan tertentu. Betul. Kemudian sisanya mungkin kita lebih arahkan anak ini. Intinya anak itu kita rangkul aja gitu lah. Jangan sampai anak itu didiamkan juga, jangan juga artinya dimarahin terlalu, ini juga jangan juga. Ini harapannya kita bisa menjadi teman mereka gitu. Oke, baik. Itu menarik sekali para pemirsa sekalian ya.
Nah, mungkin kalau kita membahas nantinya lebih jauh, mungkin waktu kita terlalu panjang ya untuk durasi video kita kali ini. Mungkin Ustadz sebagai penutup nih Ustadz, apa mungkin ada closing statement atau ada kata-kata mutiara Ustadz, silakan Ustadz. Oke. Untuk para semuanya ya, nggak hanya siswa saja nih, untuk kita semuanya. Untuk penutup ya sudah ya, nggak terasa sudah penutup. Udah hampir berapa Oke, menit? Nah, untuk lumayan. semuanya pada baik itu rekan-rekan ustazah semuanya, baik itu anak-anak semuanya, kita lakukanlah dengan apapun pekerjaan kita sekarang, apapun kondisi kita sekarang, kita selalu tetap bersyukur ya, bersyukur. Dan bagaimana rasa syukur itu nantinya akan timbul ketika sudah rasa syukur, insya Allah kita ikhlas dengan keadaan apapun. Masya Dengan Allah. keadaan rasa syukur, rasa ikhlas, insya Allah semuanya akan mengiringi kita ke jalan yang baik. Ada sebuah kutipan juga dari salah satu ulama, kita selalu lakukanlah kebaikan itu sekecil apapun gitu. Nah, bagaimana kita tidak tahu kebaikan apa yang kecil itu yang nanti akan membawa kita ke surga gitu. Masya Allah. Jadi selagi kita masih sehat dalam artian masih bisa melakukan hal baik tadi ya, seperti yang kita sudah ini, lakukan hal yang baik sekecil apapun gitu. Jadi mudah-mudahan untuk semuanya ya, untuk baik itu ustazah atau siswa dan untuk semuanya penonton Lensa Robani, lakukanlah hal yang baik selagi itu kita masih bisa melakukan dengan semampu kita gitu. Oke. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Pesan yang sangat berharga juga bagi kita sekalian ya. Karena tadi kita tidak tahu amalan mana yang nantinya akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat itu kemudian kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tetap semangat ya Ustaz ya, Betul. dalam menerima amanah-amanah yang diberikan kepada kita. Insya Allah itu selain menjadi kebaikan bagi kita ya, nantinya juga akan mendatangkan kebaikan baik kepada keluarga kita ataupun umumnya kepada umat ini ya Ustaz ya. Masya Allah. Baik, demikian para pemirsa sekalian untuk podcast kita pada kali ini. Jangan lupa di subscribe ya untuk channel SMPT Robani Banjarbaru, dan bagikan video ini jika berkenan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu peluang kebaikan juga bagi kita. Dan terakhir ya, insya Allah ini satu info juga bahwa kita sudah mulai PPDB ya Ustaz ya. Ini ya. kita sudah mulai tanggal 3 November Iya, 2021 ini. Jadi kepada ayah bunda, kepada calon siswa SMPT Robani Banjarbaru, silahkan daftarkan diri Ananda, daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian di SMPT Robani Banjarbaru. Demikian ya Ustaz ya. Ya. Kita sama-sama menutup dengan mengucapkan hamdalah, Alhamdulillah. dan kita ucapkan sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.